Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila dari HSB semester 4 akan sedikit menjelaskan mengenai akal sebagai alat produk hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita semua umat manusia yang diberikan anugerah berupa akal yang merupakan kelebihan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan adanya akal, manusia dapat melakukan hal-hal dan dapat mempermudah urusannya serta dapat memecahkan masalah yang ada di dunia. Namun, segala sesuatu yang melekat pada manusia tidak lepas dari keterbatasan, sehingga ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati oleh manusia tersebut. Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia untuk umat seluruh Islam. Sumber hukum Islam adalah sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita terhadap aturan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Sumber hukum yang paling utama untuk umat Islam yaitu Al-Quran beserta hadis. Namun kekuasaan Allah memberikan akal agar manusia berpikir dan dapat memecahkan masalah yang sedang terjadi atau yang akan terjadi agar mempunyai ketetapan serta aturan yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Surah Al-Baqarah ayat 242 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Yang artinya, demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, semoga kalian memahaminya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 242 menggunakan kata ya ta'qilun atau kalian memahami. Kata kerja dalam bentuk ini terdapat dalam Al-Quran sebanyak 24 ayat. Dalam hukum Islam, wahyu dan akal mempunyai kedudukan yang paling tinggi karena akal merupakan wadah yang menampung syariah tentang ajaran Islam yang disampaikan melalui wahyu Allah, yang salah satunya berisikan tentang akidah serta akhlak yang perlu untuk diketahui. Akal dalam Islam dipergunakan untuk memahami wahyu Allah yang bersifat absolut. Hal ini karena wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu qot'i, yang kedua itu zani. Ketentuan Allah bagaimanapun bentuknya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hanya saja pemikiran manusia terkadang tidak sampai untuk membuktikan kemaslahatan tersebut. Misalnya, keterbatasan seseorang untuk mengetahui tujuan Allah dalam melakukan ibadah pada umumnya tidak diketahui oleh manusia selain untuk mengabdi dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang mendalam. Maka disinilah peran akal agar hukum Allah itu dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan yang dilaluinya. Ketentuan Allah yang bersifat zani tentunya tidak bisa dipahami apalagi diamalkan sebelum ada penjelasan yang cukup. Untuk itu, di sini akal berfungsi untuk menginterpretasi kezanian tersebut sehingga pesan Allah tersebut dapat tersampaikan dan dipahami. Oleh karena itu, tidak alasan untuk mempertentangkan antara wahyu dan akal karena keduanya adalah anugerah Allah kepada umat manusia. Namun yang mesti dipahami adalah bahwa penggunaan akal yang dimaksud di sini tentunya terbebas dari hawa nafsu dan dari segi kekuatan hukum yang dihasilkan tidak absolut. Dengan mempergunakan akal juga manusia dapat berbuat, memahami, dan mewujudkan sesuatu.
Dengan akalnya manusia akan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dilarang syariat Islam, mana yang dianjurkan syariat Islam. Serta Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi secara optimal, sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang diberikan beban taklif atau hukum. Pemanfaatan akal sebagai alat produk hukum Islam, pemikiran manusia yang menghasilkan kesepakatan atau aturan untuk memecahkan suatu permasalahan, kejadian baru atau kontemporer yang sebelumnya belum pernah dibahas, maka produk hukum Islam yang bersumber dari akal. Diantaranya yang pertama itu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama tanpa terkecuali dalam suatu masalah tertentu. Ijma ini sangat penting yang berisikan hal-hal yang disepakati seluruh para ulama. Maka ijma merupakan pemanfaatan dari akal untuk hal-hal yang berguna, terutama untuk mencari hakikat kebenaran. Serta kias adalah menetapkan hukum dengan cara menyamakan permasalahan kontemporer yang belum ditentukan hukum dalam nas dengan masalah yang sudah ditentukan hukumnya dalam nas karena kesamaan ilatnya. Maka kias membutuhkan pemikiran dan penafsiran dari ulama untuk menghasilkan suatu hukum. Yang terakhir itu ada urf, adalah kebiasaan seluruh anggota masyarakat dalam perkataan maupun perbuatan yang baik. Urf menjadi sumber hukum pelengkap Al-Quran, hadis, ijma, serta qiyas. Urf menjadi landasan hukum. Jika masalah tersebut baik, maka dapat diterima sebagai suatu yang mubah. Namun jika bertentangan dengan urf, maka tidak boleh serta hingga diharamkan. Maka dari itu para ulama membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.